Yayi semanten bane kok mung kendelan kemawon. Ngendikan napa ngaten. Sugeng dalu Bapak Pujono. Nggih, wilujeng dalu Ibu. Sugeng dalu. Sugeng dalu Bapak Pujono. Wilujeng dalu Ibu Windah Sukmaning Tias Nglambara. Halo. Pun sami dahar dereng niki wau. Sampun, Bapak. Wah, inggih syukur. Menika grup Bu Sri Rahayu kalau wau Salam. sampun perticing dereng nika. Alhamdulillah, Bapak. Sampun niki wau sampun pikantuk sepalih. Bincing malih, Bapak. Oh, nembe pikantuk sepalih. Nggih, awet anu napa? Bapak Ibune lenggahipun tebih-tebih dadosipun ditutup jam gangsal niki wau. Oh. Menika kala wau ingkang grup C menika jam 09.00 enjang sampun rampung. Wah, Luar biasa, Bapak. luar biasa. Padahal 10. Mboten ngangge, Anggene mboten ngangge rehat Bapak niku. Ibu. Padahal Ngantos per JP niku kan anu tuh, Pak. Paling mboten nggih sekitar 35 nggih 30 menit. Sejam sama pun cekap. Ya nggih. nggih. Yang 10 Bapak Ibu guru kan berarti kedahipun nggih 300 menit nggih. Nggih, menika ngginakaken Aji Jaya Kawijayan kok. Luar biasa. Kantun niku revisi ingkang RPP kalih berarti. Kayak diunggah. Oh lah sedaya sampun Wah, alhamdulillah, alhamdulillah. Langsung diunggah mawon, Bu. Nggih. Nggih. Mungkin kayak saged menggalih tugas sanesipun. Nggih. Nggih saged pados impen Bu Sri Rahayu. Nggih. Anu, niki lekas pun damel ngaji biji niki. Ulah niku nggih pun sedaya pun dados. Pun panggilan alam. Wancine. Menika kalau wau kadang kula Genduk Widarti menika ngantos mboten saged melampah ngendikanipun kakunge niku. Menawi grupipun Bu Sri Rahayu wonten pundi kala mapanipun? Anu wonten SMK Jogonalan, Bapak. Oh, wonten Jogonal. Nggih. Nggih. Oh, nggih. Ingkang cedhak stasiun, Bapak. Oh, inggih. Nggih, amargi padakan anu kereta. Oh, inggih. Terus kedah cedhak stasiun. Ingkang sanesipun nggih sampun anu nggih, grup sanesipun sampun rampit nggih. Wah, anu duka nggih Pak menawi grup A pancen sepalih-sepalih riyen kersanipun saged napa gentosan. Nggih. Alhamdulillah grup B kalau sampun cekap. Alhamdulillah. Luar biasa. Oh, nggih. Ampun Bu Sri dumugi magrib niki wau. Oh, lah mengke cawas niki. Kebut. Dugi maghrib mengke lah anu no. Pak Dagan mboten saged ngereta mengke. Lah nggih. Iki wau sing ingkang saking Wonogiri nggih. Ten SMA Cawas. Lah nggih. Pun sami kondur, Bu. Sampun. Ampun. Wonogiri niki nembe perjalanan. Oh, Nggih. Nggih. Pak Wahyu le Gurita dereng nembe perjalanan iki. Sing perjalanan sik kula niki. Lho. Waduh. Oh nggih, Pak Barjo nika wau pinjer ten anu sekolahan riyen. Ya nggih. Lereng Merapi sanjange. Oh, Mas Barjo ngempalipun apa wonten anu wonten Semarang? Kan lereng Merapi pados aji-aji. Tinggaling leres. Siap. Iki gak
Dimas Barjo ketinggalan badhe lajeng anu kungkum menika ketinggalan. Nggih sekti nggih benjing menawi anu Kompre. kalih kompre menika. Anut Terus, yo, jenengan sudah meneng omah bae. Niki. Cek. Lebakan dijalani dengan bahagia, Bapak. Oh nggih leres Ibu, leres menika pancen ngaten. Menawi mboten ngaten mangke malah dadosan Lokrong. pengajap kula panjenengan sedaya menika Lah nggih. pados anu napa niku wuwing ilmu Lah nggih. Masul mungkin menawi jiwanipun mungkin malah anu geseh. Lah nggih, Bapak. Mungkin kirang sak strip mangke malah kirang prayoga. Lah nggih, Pak. Yo iki arep pemberkasan sing iki. Niki Mas Wahyu niku saking Wonogiri nggih. Mas Wahyu Ol Hidayat niku kan saking Wonogiri. Niku malah ndapuke yang Klaten lho. Nggih, Bapak Idalang menika kula saking Wonogiri, Tlatah Wetan kayak niki nembe dugi Wonogiri. Yo malih. Nggih. Grup A nggih wonten Pak Budarwanti saking Wonogiri. Oh nggih nggih. Nggih. Budarwanti. Saking nglipar setunggal tapi dalemnya kalasan. Oh nggih. Nggih. Mila dipendhet tengah-tengah ten SMK Nyogonalan. Oh. Nggih. Mengke sing mencal setunggal Bu Darwanti tapi nggih. Niku Pak, yang penting bahagia. Oh, leres Bu, leres kedah dipun lampaikan di remen lah. Nggih, yang penting bahagia. Nek bahagia mesam-mesem ngoten nggih, Bu. Ibu dan Bapak. Mungkin menawi mesem-mesem terus ya unjuk obat. Ini Pinjam pangapunten. Pripun Mbak Yenti? Sugeng dalu Bapak, sugeng dalu Bapak Purwo. Inggih. Yang pangapunten anggempil kamardikan Bapak lan Ibu anggenipun nembe wawan pangandikan nggih. Monggo enggal kita wiwiti kemawon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak, para mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1, Angkatan 1 tahun 2023 untuk bidang studi Bahasa Jawa dan PGSD di Universitas Widyadarma Padan ini. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat bertemu kembali, insya Allah kita semuanya dalam keadaan sehat. Nggak terasa dulu kita ketemu di Zoom bareng-bareng 90 mahasiswa itu tanggal 8 Mei yang lalu. Ternyata hari ini sudah memasuki dan selesai hari yang ke-24. Ya mudah-mudahan Ibu dan Bapak ini selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam menyelesaikan tugas yang luar biasa ini. Mudah-mudahan juga hari ini Ibu dan Bapak sudah unggah rencana aksi yang kedua. Ibu dan Bapak, luar biasa perjuangan Ibu dan Bapak hari ini serentak di beberapa lokasi. Ibu dan Bapak melaksanakan kegiatan peer teaching. Ada yang sudah selesai jam 9 pagi, ada yang jam 5 sore baru dapat 5, ada yang sampai maghrib itu sudah selesai satu kelompok 10 orang. Yaitu memang harus demikian Ibu dan Bapak, kegiatan di PPG dalam jabatan untuk Angkatan 1 ini, dan insya Allah pada Angkatan kedua besok
masih saja sama. Nah, Ibu dan Bapak, selama 2 hari ke depan, tanggal pinten nggih? Ini hari Rabu, berarti hari Kamis, Jumat, tanggal 8 dan 9, Ibu dan Bapak masih akan berjuang untuk penyusunan rencana evaluasi. Evaluasi yang dimaksud dalam hal ini bukan evaluasi untuk mengetahui hasil belajar para siswa, tetapi bayangkan Ibu dan Bapak itu sudah menyusun perangkat pembelajaran yang terdiri dari rencana pelaksanaan pembelajaran, kemudian materi ajar, media pembelajaran, LKPD atau lembar kerja peserta didik, serta instrumen penilaian yang lengkap dengan kisi-kisi, rubrik penilaian dan kunci jawabannya. Kemudian Ibu dan Bapak juga akan melaksanakan pelaksanaan pembelajaran atau melaksanakan rencana aksi 1, juga melaksanakan kegiatan rencana aksi 2. Di rencana aksi yang pertama itu kan berupa seperangkat perangkat pembelajaran yang akan dipraktekkan dalam pembelajaran inovatif atau PPL selama 31 hari yang insya Allah akan kita mulai tanggal 13 Juni, bulan Bapak. Kemudian mohon maaf kepada Ibu dan Bapak untuk tanggal 2 Juni yang lalu itu kami minta Ibu dan Bapak tetap masuk. Barangkali di antara Ibu dan Bapak ini kan ada yang harus mengikuti pemerintah, yaitu cuti bersama. Tetapi tetap saja Pak Purwo kok minta para mahasiswa masuk kuliah. Ini ada apa gitu ya? Apakah memang begitu hebatnya Pak Purwo atau begitu kagunya Pak Purwo atau bagaimana? Alasannya begini, Bu dan Bapak. Kalau tanggal 2 yang lalu itu kita libur, ikut cuti bersama, Ibu dan Bapak dalam tanda kutip kami paksa tanggal 11 hari Minggu yang akan datang masuk. Gitu. Akhirnya kan kami memilih tanggal 2 saja yang masuk, kemudian tanggal 11 hari Minggu kita libur. Gitu. Loh, mengapa tanggal 11 itu libur? Ya kalau, tanggal 11 kok harus masuk misalnya. Kalau tanggal 2 itu kita libur, jadwal untuk uji kompre itu kan sudah sangat mepet. Ini pun kami sudah menjadwalkan sebenarnya kan harus ada ujian ujian kompre yang pertama, kemudian memberikan kesempatan kepada barangkali ada mahasiswa yang mohon maaf ini jangan sampai terjadi kurang beruntung atau bagaimana harus mengulang, itu kan harus kami sediakan 1 hari. Padahal tanggal 13 itu sudah harus mulai PPL. Kan tidak mungkin kita liburkan untuk tanggal 2 itu. Gitu Ibu dan Bapak. Ibu dan Bapak, insya Allah tanggal 9 itu kita sudah menyelesaikan tahapan penyusunan instrumen untuk evaluasi, kemudian kita masuk ke ujian kompre. Mohon izin agar lebih jelas saya akan share screen saja Ibu dan Bapak.
sudah dapat dipersani nggih, Ibu dan Bapak nggih. Ampun, Pak. Ampun, Pak. Sampun, Bapak. Nggih, matur nuwun. Nggih, ini kan judulnya pertemuan pada malam hari ini itu kan koordinasi untuk pelaksanaan ujian komprehensif untuk Ibu dan Bapak semuanya itu nggih. Lalu mohon maaf, ini yang kami undang mahasiswa dulu, ditambah 3 admin IT, Pak Doni, Pak Gosuhantarjo, dan Pak Anggun yang setiap hari sudah selama 25 hari, 25 hari karena tanggal 8 itu kami hitung ya, menemani kita semuanya dan memperlancar kegiatan Vikon kita, menunggui mulai dari merencanakan jadwal kemudian sampai selesai itu sangat setia ini Pak Doni, Pak Gus, dan Pak Anggun ini nggih. Nggih, Ibu dan Bapak, slide yang ini berkali-kali saya sampaikan. Kita ini sudah berada pada langkah yang ke-7, tinggal 2 langkah lagi. Nggak kerasa kan Ibu dan Bapak, dulu tanggal 8 Mei itu ketika kita orientasi, rasanya sampai pada langkah keberapa itu lama banget gitu, nggih. Ternyata setelah kita jalani selama 12 hari menopo pendalaman materi nggih, yang terdiri dari langkah 1, 2, 3, yaitu identifikasi masalah, eksplorasi penyebab masalah, dan penentuan penyebab masalah itu sudah dapat kita selesaikan dengan baik. Kemudian 12 hari setelah itu kita menyelesaikan langkah 4, langkah 5, langkah 6. Dan insya Allah selama 2 hari ke depan kita akan menyelesaikan langkah yang ke-7. Yang dulu kita mulai dengan eksplorasi alternatif solusi, penentuan solusi, pembuatan rencana aksi 1 dan 2. Mudah-mudahan semuanya sudah selesai hari ini. Jangan berlama-lama, segera diunggah saja agar Ibu dan Bapak dosen itu segera memberi nilai nggih, dan Ibu dan Bapak mahasiswa di LMS-nya sudah tercentang biru dan bisa lanjut ke tahap berikutnya. Selama 2 hari, tanggal 8 dan 9 besok kita akan masuk pada langkah yang ke-7, yaitu pembuatan rencana evaluasi. Nah, mengingat pelaksanaan ujian kompre ini butuh persiapan, nggih. Persiapannya kan tidak hanya dari dosen dan admin IT, tetapi Ibu dan Bapak itu juga harus mengadakan persiapan. Nah, setelah ujian kompre, kita akan masuk langkah yang ke-8 dan langkah yang ke-9. Langkah 8 itu pelaksanaan rencana aksi dan rencana evaluasi berupa gampangnya PPL gitu, nggih. Kalau di PPG ini kan pembelajaran yang inovatif. Lalu pada langkah 9 kita akan masuk pada refleksi akhir dan rencana tindak lanjut. Nah, Ibu Bapak, pada langkah 9, yaitu refleksi akhir dan juga rencana tindak lanjut ini, mohon Ibu dan Bapak mencermati dan menyelesaikan dengan baik. Karena apa? Langkah 9, yaitu refleksi akhir itu nanti akan dinilai pada waktu Ibu dan Bapak mengikuti UKIN, uji kinerja. Ibu dan Bapak akan diuji oleh 2 orang penguji, yaitu
1 dosen dan 1 guru pamong. Kemudian portofolionya, andai kata Ibu dan Bapak itu katakan tidak punya yang lain, sama sekali nggak punya yang lain, PTK nggak punya, prestasi misalnya kejuaraan nggak punya, itu Ibu dan Bapak sudah kagungan refleksi akhir itu yang akan dinilai pada portofolio. Walaupun refleksi akhir nanti nilainya hanya 1/7, yang lainnya 6/7, tetapi walaupun 1/7 tidak boleh kosong. Dan Ibu dan Bapak sudah itu untuk langkah 9 besok akan kami adakan pertemuan lagi. Lah mengapa kita selenggarakan pada malam hari kok tidak sore hari? Ibu dan Bapak, saya tahu jadwal kita semuanya, buktinya hari ini ada yang baru pulang melaksanakan peer teaching itu sesudah sholat maghrib. Kan tidak mungkin kita laksanakan sore hari setelah bikon. Memang tadi pagi kami rencanakan awalnya kita akan pertemuan pukul 15.30, tetapi kayaknya tidak mungkin. Akhirnya kita undur malam hari ini pukul 17.15. Mundur sedikit karena mohon maaf kita menunggu teman-teman yang belum masuk. Kok tadi saya cek baru 80 berapa, 2 atau berapa. Itu pun dikurangi saya dan 3 orang admin IT, berarti 4 baru hadir 78. Alhamdulillah ini sudah tambah tapi belum penuh. Nanti mohon untuk bisa di-share ke teman-teman yang lainnya. Bapak dan Ibu, apa sih sebenarnya uji komprehensif ini? Kok kayaknya menakutkan sekali, ini binatang apa? Uji kompre ini merupakan penilaian yang dilakukan secara menyeluruh, namanya komprehensif, pasti sifatnya menyeluruh. Tentang apa atau isinya apa? Kemampuan mahasiswa. Kemampuan yang mana? Ibu Bapak itu kan sudah mulai dari pendalaman materi itu kan pada langkah 1 itu ada mengidentifikasi masalah, dilanjutkan dengan penyebab masalah, penentuan solusi terhadap masalah yang diidentifikasi, kemudian kemampuan Ibu dan Bapak dalam merancang rencana aksi dan rencana evaluasi. Ya insya Allah akan kita selesaikan tanggal 9. Selain itu, Bapak dan Ibu, uji kompre juga dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan literasi numerasi Bapak dan Ibu, kemampuan high order thinking skill-nya atau HOTS, dan juga kemampuan Ibu dan Bapak terkait dengan technological, pedagogical, and content knowledge atau yang kita singkat sebagai TPEC itu, yang bersumber dari perangkat pembelajaran yang dihasilkan dari tahapan pembuatan rencana aksi dan rencana evaluasi. Seperti yang Ibu dan Bapak sudah laksanakan dan insya Allah sudah mendapatkan bimbingan dari Bapak dan Ibu dosen yang bahasa Jawa itu sudah mendapatkan bimbingan dari Pak Bukio, Pak Louis, Pak Erik, Pak Krisna, dan Bu Nani. Dan untuk yang PGSD itu sudah didampingi oleh Pak Iswan, Bu Sri Suwartini, Bu Nela, Bu Putri, Bu Isna, dan juga Pak Purwo atau saya sendiri. Pada perangkat pembelajaran, terutama pada penyusunan media pembelajaran dan juga materi ajar, para mahasiswa akan diminta untuk melaksanakan atau menyusunnya dengan
pendekatan TPEC ini, Technological, Pedagogical, and Content Knowledge. Juga media pembelajarannya kan Ibu dan Bapak diminta untuk memanfaatkan AI atau Artificial Intelligence, kemudian AR, Augmented Reality, dan VR, itu Virtual Reality. Ibu dan Bapak tidak perlu silo dengan itu semuanya, insya Allah setiap hari kita sudah memanfaatkannya. Contoh pada malam hari ini kita sudah memanfaatkan apa yang namanya AI, AR, dan VR itu. Oke, mohon izin saya lanjut. Dengan demikian, uji kompre merupakan proses mengukur kesiapan dan kecukupan kompetensi mahasiswa sebelum mengikuti PPL atau praktek pembelajaran inovatif. Ini tidak perlu saya bacakan, ini sama dengan tadi, hanya ini lengkapnya gitu, nggih. Ibu Bapak, materi uji kompre ini kayaknya kurang satu unsur, nanti di akhir lebih lengkap. Ini sebenarnya ada 10, nggih. Mulai dari identifikasi masalah, kemudian eksplorasi penyebab masalah, penentuan penyebab masalah, eksplorasi penentuan solusi, rencana aksi, dan rencana evaluasi, juga materi yang mendukung HOTS, High Order Thinking Skills, lalu literasi dan numerasi Ibu dan Bapak, kemudian yang ke-9, pengintegrasian antara TIK, materi bidang studi dan pedagogi, atau yang kita sebut sebagai TPEC tadi, Technological, Pedagogical, and Content Knowledge, yang secara keseluruhan tercakup di dalam 2 set dokumen rencana aksi, yaitu rencana aksi 1 dan rencana aksi 2, yang insya Allah pada malam hari ini semuanya sudah selesai. Nah, ketentuannya Ibu dan Bapak, ujian kompre untuk setiap mahasiswa itu dilakukan selama 1 JP atau 50 menit pada akhir tahapan pembuatan rencana aksi dan rencana evaluasi. Ini kayaknya lama banget ya Ibu dan Bapak, 50 menit. Kemudian setiap mahasiswa diuji oleh 2 orang dosen prodi PPG yang keahliannya sesuai. Di penguji diharapkan bukan dosen pembimbing ya. Kok kayaknya gimana gitu Ibu dan Bapak itu akan berhadapan dengan 2 orang dosen yang akan menguji Ibu dan Bapak. Pelaksanaannya dengan menggunakan Zoom, ya nanti saya jelaskan. Nah, nilai minimum kelulusan uji kompre kita tetapkan KKM-nya 70 sebagai prasyarat untuk mengikuti PPL. Dimohon izin karena ini merupakan prasyarat untuk mengikuti PPL, mudah-mudahan tidak terjadi. Ini hanya sebagai penjelasan saja. Andai kata ada yang dalam uji kompre itu nilainya kurang dari KKM, mohon izin, yang demikian itu tidak dapat melanjutkan ke PPL alias harus berhenti sampai pada ujian kompre itu. Nah, ujian kompre ini dilaksanakan menggunakan platform koordinat, ditulis Google Suite ya, direkam per mahasiswa. Kalau kita, mohon maaf, ini karena sudah ada platform Zoom, kita akan menggunakan Zoom, bukan menggunakan Google Suite. Ya. Kalau ini kan pernah Ditjen GTK itu menyewa Google Suite itu, kemudian kita tinggal pakai. Tapi kayaknya duitnya dibayar dengan mata uang Jepang, itu yen gitu ya. Nah, menikah Ibu dan Bapak, secara diagramatis, apabila mahasiswa itu mendapatkan
nilai 70 atau uji utamanya itu 70, dan insya Allah semuanya bisa demikian, Ibu dan Bapak langsung dapat mengikuti PPL. Nah, mohon maaf, ini yang serem-serem, apabila tidak lulus harus ujian ulang. Nah, kalau lulus sebelah kanan itu ya terus mengikuti PPL, tetapi kalau tidak lulus ya wassalam, Ibu Bapak, ini selesai ini. Tapi mudah-mudahan tidak terjadi lah di Unwida ini untuk angkatan 1 ini semuanya, semoga semua mahasiswa lulus ujian kompre. Ini screenshot LMS-nya, monggo tidak perlu saya ulas, Ibu dan Bapak bisa belajar sendiri. Nah, ini bobot penilaiannya demikian, Bapak dan Ibu. Di dalam penilaian ini masing-masing memiliki bobot 10. Mulai dari kemampuan mengidentifikasi masalah, kemampuan mengeksplorasi penyebab masalah, kemampuan menentukan penyebab masalah, kemampuan eksplorasi penentuan solusi, kemampuan menentukan solusi, kemampuan membuat rencana aksi, kemampuan membuat rencana evaluasi, penguasaan materi yang mendukung HOTS, penguasaan literasi numerasi, dan yang ke-10, kemampuan mengintegrasikan TPEC, Technological, Pedagogical, and Content Knowledge dalam pembelajaran. Dan kemudian Ibu dan Bapak, mohon izin, mohon maaf, mengingat sebenarnya dari Ditjen GTK itu tidak memberikan rambu-rambu yang rigid, maka kami atur demikian. Masa Bapak dan Ibu dosen mau menguji kok tiba-tiba Ibu dan Bapak sudah menyiapkan banyak sekali pertanyaan, langsung ditanyakan kepada mahasiswa, atau Bapak dan Ibu ini kayaknya yang kami khawatirkan nanti ada mahasiswa yang pada waktu ujian itu mungkin pas kelelahan, atau ini mudah-mudahan tidak terjadi, atau mungkin lagi ada sedikit masalah gitu, akhirnya pertanyaan-pertanyaan yang disiapkan oleh Bapak dan Ibu dosen penguji itu tidak dapat terjawab dengan baik. Atau mungkin karena grogi dihadapi oleh dosen-dosen yang barangkali galak-galak atau bagaimana, tapi insya Allah dosen bahasa Jawa dan PGSD nggak ada yang galak lah. Maka dari itu kami minta mahasiswa itu membuat bahan untuk presentasi, diperkirakan selama paling lama itu 40 menit Kalau saya sampaikan paling lama 40 menit, berarti kan 40 menit boleh, gitu loh. 30 menit boleh, 25 menit boleh. Tetapi gini, Ibu dan Bapak, kalau Ibu dan Bapak itu presentasi selama 40 menit, kesempatan Bapak dan Ibu dosen penguji untuk bertanya kepada mahasiswa itu hanya 10 menit. Silakan pilih mana. Ibu dan Bapak boleh presentasi selama 20 menit ya boleh. Tetapi mohon izin, setiap mahasiswa kan harus ujiannya selama 1 JP 50 menit. Maka kalau presentasinya 20 menit, yang 30 menit akan kami gunakan, akan kami manfaatkan untuk bertanya untuk Ibu dan Bapak. Gitu. Nah, presentasinya mohon Ibu dan Bapak menyiapkan PPT Nah, kalau PPT yang dibuat menurut saya tidak perlu menggunakan animasi cukup
yang polos-polos seperti presentasi Pak Purwo ini. Jadi sekali klik sudah satu halaman keluar. Apa isinya PPT itu? Ya identifikasi masalah, kemudian eksplorasi penyebab masalah, penentuan penyebab masalah, eksplorasi penentuan solusi, kemudian penentuan solusi, rencana aksi, rencana evaluasi, materi yang mendukung HOTS, literasi dan numerasi Ibu dan Bapak, serta pengintegrasian TPEK dalam pembelajaran. Nah, mengapa yang nomor 6 rencana aksi itu saya tebalkan, ukuran fontnya juga lebih besar. Mohon porsinya untuk rencana aksi itu lebih banyak ketimbang identifikasi masalah, eksplorasi, penentuan penyebab, penentuan eksplorasi penentuan solusi, dan yang lainnya. Maka di poin berikutnya, Ibu Bapak, kami sampaikan sumbernya dari mana? Dari LK. LK mulai dari identifikasi masalah sampai LK penentuan solusi. Mohon kalau misalnya dapat dikuantifikasikan, LK-nya itu 30% sajalah. Jadi tidak perlu LK 1.1 dipindah ke PowerPoint. Nanti lama Ibu Bapak. Loh, lama kan lebih bagus Pak Purwo. Iya, tapi nanti rencana aksinya malah tidak kebagian waktu. Jadi kalau identifikasi masalah itu ya sampaikan saja bahwa misalnya saya mahasiswa itu kan Bapak atau Ibu penguji, saya berhasil mengidentifikasi masalah pembelajaran di kelas saya, misalnya kalau PGSI apakah di kelas rendah, di kelas 1, 2, atau 3, atau di kelas atas, 4, 5, atau 6, atau Ibu dan Bapak guru bahasa Jawa itu kan di SMP kelas 7, 8, atau 9, atau kalau di SMA atau SMK ya kelas 10, 11, atau 12, beberapa masalah yang ditemukan adalah ini gitu loh. Kemudian berdasarkan kajian literatur, berdasarkan wawancara dengan kepala sekolah, berdasarkan wawancara dengan teman sejawat, pakar, mungkin pengawas sekolah, itu kurang lebih penyebab masalahnya 1, 2, 3, 4, 5. Namanya eksplorasi kan bisa banyak. Kemudian dari sekian banyak eksplorasi penyebab masalah itu, akhirnya saya menentukan penyebab masalahnya berkisar pada misalnya A, B, C, D, E, gitu kan ya. Dan seterusnya, cara presentasinya demikian. Ya. Kemudian yang kedua, sumber yang kedua itu kan perangkat pembelajaran rencana aksi 1 dan perangkat pembelajaran rencana aksi 2. Kalau boleh saya kuantifikasikan perbandingannya LK 30%, kemudian rencana aksi 1 dan 2 itu 70%. Nyuwun tulung Ibu dan Bapak, pada rencana aksi 1 itu kan Ibu dan Bapak akan memberikan solusi pada masalah terpilih 1 yang diatasi. Demikian pula pada rencana aksi 2 itu kan Ibu dan Bapak akan mengatasi masalah yang kedua. Ditolong Ibu dan Bapak kalau misalnya Ibu dan Bapak itu memiliki pilihan penentuan solusi itu akan menggunakan media pembelajaran yang interaktif. Di samping Ibu dan Bapak itu harus menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL atau project based learning atau PJBL yang dikombinasikan dengan media pembelajaran interaktif, ya harus terlihat
di rencana aksi 1 atau di rencana aksi 2 gitu loh. Jadi benang merahnya itu kelihatan hubungan antara identifikasi masalah sampai dengan rencana aksi itu terlihat jelas. Nah, rencana aksi 1 dan rencana aksi 2 itu termasuk juga rencana evaluasi nggih, Bu dan Bapak. Nah, bagaimana dengan yang mendukung HOTS 8, 9, dan 10? Itu nanti kan akan terlihat ketika Ibu dan Bapak itu presentasi. Oh, dari materi itu HOTS-nya ada di mana, kemudian Ibu dan Bapak itu dalam menyampaikan materi itu PD atau bagaimana penguasaannya bagus atau kurang, kan akan terlihat dalam nomor 9 literasi dan numerasi Ibu dan Bapak itu bagaimana. Lalu di dalam perangkat pembelajaran itu apakah Ibu dan Bapak sudah mengintegrasikan TPEK dalam pembelajaran atau belum, tak akan kelihatan. Ngaten ya Ibu dan Bapak. Mohon izin saya lanjutkan. Nah, kalau misalnya Ibu dan Bapak itu mendapatkan jadwal ujian komplit tanggal 10, nanti kan ada yang mendapatkan jadwal tanggal 10 atau tanggal 12 ya. Kalau bahasa Jawa karena jumlah mahasiswanya 30 dan saya hitung jumlah dosen pengujinya ada 6, itu sangat memungkinkan 1 hari tanggal 10 itu bisa selesai. Mulai jam katakan 7.30 atau jam 8 pagi sampai dengan jam 17 itu insya Allah selesai. Tetapi untuk PGSD karena jumlah mahasiswanya 60, tidak mungkin itu dapat kita selesaikan selama 1 hari. Sehingga kami akan menggunakan waktu 2 hari untuk PGSD tanggal 10 dan 12 itu. Nah, dalam ujian ini Ibu dan Bapak tidak perlu datang ke kampus Unwida, cukup di tempat Ibu dan Bapak yang dipilih mau di mana. Mau di sekolah silakan, mau di rumah silakan, atau di mana, yang penting Ibu dan Bapak bisa terhubung dengan jaringan internet. Karena kita akan menggunakan platform Zoom. Nah, kalau misalnya mahasiswa nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu dijadwal pada hari Sabtu tanggal 10, apakah 10 mahasiswa itu harus siap menunggu? Kesiapan itu bukan berarti Ibu dan Bapak harus berada di ruang secara bersama-sama. Caranya begini, misalnya ujian dimulai pukul 8. Nah, mahasiswa nomor 1 mestinya ya harus siap sebelum jam 8. Mahasiswa masuk ruang satu persatu, ya. Dan itu nanti akan diatur oleh admin IT, Mas Doni, Mas Gus, dan Mas Anggun, ya. Nah, ketika mahasiswa nomor 1 itu masuk ruang Zoom itu, mahasiswa nomor 2 harus sudah siap. Siapnya di mana? Di ruang tunggu. Nah, ruang tunggunya di mana? Ya ruang tunggu virtual di Zoom itu. Nah, lalu bagaimana begitu mahasiswa nomor 1 itu selesai diuji, ya selesai sudah gitu. Dan misalnya Bapak atau Ibu dosen penguji menyatakan, Mas, setelah kami berunding, setelah kami mempertimbangkan A, B, C, Z, maka saudara mahasiswa nomor 1 dalam ujian kompre hari ini kami nyatakan lulus, itu ya sudah selesai. Bisa istirahat, tidak perlu mengikuti yang lain. Terus mahasiswa nomor 2 masuk. Nah, kalau mahasiswa nomor 2 masuk, mohon mahasiswa nomor 3 sudah berada di ruang tunggu. Syukur-syukur ketika mahasiswa nomor 1 itu masuk,
mahasiswa nomor 2 dan 3 itu sudah berada di ruang tunggu. Yang kita harapkan jaringan internet kita semuanya lancar ya. Tetapi kalau misalnya mahasiswa nomor 2 itu kebetulan berada di lokasi tertentu yang jaringan internetnya itu kurang bagus, terpental, maka mahasiswa yang nomor 3 akan kita masukkan ke dalam ruang ujian. Dan nanti mahasiswa nomor 2 berikutnya begitu. Tapi hal ini jangan digunakan sebagai celah ya Ibu dan Bapak. Wah kalau begitu saya tak pura-pura, saya mahasiswa nomor 2 nanti tak pura-pura jaringannya jelek. Ibu dan Bapak malah bingung sendiri nanti. Gitu. Begitu seterusnya sampai dengan selesai. Ya. Nah kami harapkan ketika Ibu dan Bapak mahasiswa ini mengikuti ujian kompre, maka kami suwun pakaian atas itu warnanya putih. Kalau bawahnya bebas. Mengapa bebas? Karena nggak kelihatan dalam Zoom itu. Ibu dan Bapak atau Bapak-Bapak mau ngagem sarung ya nggak masalah. Nah, bagi ibu yang ngagem jilbab, kami suwun warna jilbabnya hitam nggih. Dan monggo sebelum ujian kompre para mahasiswa Bapak dan Ibu ini agar berlatih nggih, memanfaatkan waktu selama 40 menit ini untuk presentasi. Gitu. Lalu Bapak Ibu, ini rubrik penilaiannya nggih. Rubrik penilaiannya yang komponen yang dinilai ya tadi ada 10 itu tadi. Bapak dan Ibu dosen tinggal klik apakah 1, 2, 3, 4, 5 ini ya syukur-syukur jari-jari dan tangan Ibu dan Bapak dosen penguji itu mouse-nya tidak bisa digeser ke kiri itu loh. Hanya bisa ngeklik di posisi paling kanan atau 1, 2 di poin 4 gitu Ibu dan Bapak semuanya. Oke. Itu Ibu dan Bapak terkait dengan uji kompre. Barangkali ada pertanyaan dari Ibu dan Bapak, kami silakan. Insya Allah materi ini akan kami share ya, nanti lewat Mas Doni agar di-share di grup Ibu dan Bapak. Itu monggo apabila ada pertanyaan yang berkaitan dengan apa yang saya sampaikan ini, saya silahkan. Pripun, aja wis kekeselen nih oleh podo praktek biar teaching ini. Halo Bapak. Monggo, Pak Heru. Kaitannya kalian uji kompre niku kan benjing wow Bapak Purwo ngendika pilih pada bahasa Jawa kula terusan bahasa Jawa nggih Bapak. Nggih. Dilaksanake tanggal 12 niku nggih Bapak. Mungkin nenggo jadwal ingkang insyaallah badhe pun siapaken Pak Kresna nggih Bapak Heru nggih. Oh, nggih. Nah, sajake Bapak Heru napa ngersakake tanggal 10 sing pertama napa dos pundi mungkin kula daftarke dateng Pak Kresna. Nggih. Monggo apabila taksih wonten malih monggo. Pun sementara ngoten riyen Bapak. Cekap nanten rumiyin nggih. Monggo yang lain kalau ada pertanyaan ini mumpung ketemu Pak Purwo nih. Karena nanti pertanyaan yang berkaitan dengan IT akan saya lemparkan ke Mas Doni, Mas Gus, dan Mas Anggun. Kalau itu kan saya tidak paham atau tidak menguasai, ini tugasnya sudah kami atur sendiri-sendiri. Sampun toh ini, Ibu dan Bapak sudah ya, kayaknya jelas banget ini. Atau saya deg-degan kok Bapak niki. Terus pundi? Pangapunten Bapak. Nggih, terus pundi?
Kalau wau dalam lebete tilaran radidangu tegese ngertose materi nembe mawon mangke nyuwun tulung menawi Marian mungkin kula nyuwun keteranganipun. Kan anu nggih niku dari awal sampun direkam nggih Pak. Bisa enggak Pak anu napa diparingi Kalau rekamannya dari awal ngoten. ya niki ingkang rekam Mas Doni lho Bulis. Nggih niku Pak anu penjelasanipun Pak Purwo dari awal tadi kan saya delalahnya ada halangan tadi Pak apa solare suami kehabisan kanginan. Terus saya masih pulangnya tadi kan jam 6:30 masih harus ngurusin itu toh Pak. Terus jadinya telat. Jadi mohon maaf nanti kalau bisa yang rekaman dari awal sampai akhir di-share ke grup juga nggak apa-apa Pak. Penyanyi Mas Doni. Benjang kan tasih penangge kalian kula to Bulis. Nggih Pak. Nggih. Pak jane saka terusuk tekan nanti troketan ya ora ada ya. Anu Pak, kanginanipun ten Jambu Kulon, dadose madoske solarien Pak niku wae muter-muter. Dadose pas kesatan ngoten lho Pak. Walah, nggih. Nggih, Bulis nggih. Nggih Pak, matur suwun. Nggih. Monggo Ibu dan Bapak mbok bilih taksih wonten perkawis-perkawis ingkang kedah pun atasi monggo. Badhe nyuwun pirsa Bapak. Monggo Bu Winda. Oh nggih. Kala wau ingkang dipun presentasiaken LK-nipun 30% ngaten, lajeng rencana aksi 1 dan 2 70%. Lah menika milih rencana aksi pertama atau kedua punapa kedah rencana aksi keduanya ngaten Bapak? Nah, kalau insya Allah nggak bisa pakai bahasa Indonesia ya Bu Winda nggih. Nah, kalau Ibu dan Bapak itu pada LK berapa itu kan sudah memilih dua masalah yang akan diatasi, kemudian Ibu Bapak juga sudah menentukan solusi, itu kan dua. Jadi tolong disampaikan semua caranya maupun gitu. Kan dari awal Bapak Ibu kan akan menyampaikan masalah terpilihnya 1 ini, 2 ini. Kemudian dari masalah 1 itu saya memutuskan untuk mengatasinya dengan solusi begini. Yang kedua dengan solusi begitu. Nah, itu kan harus tercermin, terjawab di rencana aksi 1 dan rencana aksi 2. Terus seperti Bu Winda sampun cetha menapa tambah ruwet niki. Sampun Bapak. Oh nggih. Matur nuwun. Sami-sami Bu Winda. Monggo Ibu Bapak kalau masih ada yang ingin ditanyakan. Sampun cekap menika. Mohon maaf Pak. Monggo Biayu. Nggih. Terkaitan dengan Udikam besok itu kan tadi Pak Purwo kan mengatakan bahwa medianya menggunakan PPT ya Bapak ya? Iya Bu. Nah untuk keduanya itu apakah dijadikan satu PPT ataukah dibuat 2 PPT Bapak? Ya, maksudnya satu file apa 2 file gitu? Nggih betul Bapak. Jadi satu no, kalau presentasi. Nggih. Yang 40 menit itu jadi satu. Nggih. Matur nuwun Bapak. Nggih, sami-sami Bu Yayu. Masih ada lagi Bapak dan Ibu? Kalau tidak ada, monggo kita akhiri nggih. Insya Allah pertemuan malam hari ini banyak sekali manfaatnya. Dan setelah Ibu dan Bapak pirsa materi kagem uji kompre seperti yang tadi saya sampaikan, segera disiapkan untuk ujian kompre yang insya Allah akan kita laksanakan tanggal 10 dan tanggal 12. Ya mungkin untuk bahasa Jawa
tanggal 10 saja sudah cukup ya. Jadi tanggal 12-nya saged kagem istirahat, kagem persiapan PPL tanggal 13. Ini mohon maaf kalau ada kekurangan dalam pertemuan pada malam hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Purwo. Matur suwun Bapak. Matur suwun Bapak Purwo. Nggih, Bu Lastri, nggih. Suwun Bapak. Nuwun, Bapak. Nggih, sami-sami Bu dan Bapak. Mohon izin live nggih. Oke, Pak. Pak Heru lanjut Zoom Pak Heru. Oh, siap. Nggih, siap nggih. Kula tak Nggih. matur. Siap. Ayo Mbak, live Mbak, Pun. live Mbak. Live sedaya Awas kelompok dulu, B. Mbak. Nggih. Pamit Bapak Ibu. Ajeng pindah. Nggih.